Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 praktikum teknik lalu lintas. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil praktikum teknik lalu lintas yang mengambil simpang di Simpang Cisaat Pajajaran atau yang lebih dikenal dengan Simpang Rambai. Pada kesempatan ini kami kelompok 1 dihadiri oleh pertama Dede Barudin, yang kedua Agus Kustadi, yang ketiga Rapa Bastias, yang keempat Adrian Standi, yang kelima Andika Putra Pribadi, dan Muhammad Isa. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Muhammad Isal untuk memberikan paparan yang pertama tentang hasil praktikum ini. Silakan. Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isa Maulana. Saya akan bacakan pendahuluan. Bab 1, pendahuluan. Ruas jalan adalah tulang punggung sistem transportasi yang vital dalam mobilitas manusia dan barang. Kualitas dan efisiensi ruas jalan memainkan peran penting dalam menjaga aliran lalu lintas yang lancar, mengurangi kemacetan, meminimalkan waktu perjalanan, dan memastikan keselamatan pengguna jalan. Bab 1.2, rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah. 1. Bagaimana kapasitas simpang Jalan Raya Cisaat Jalan Pajajaran. 2. Bagaimana kinerja simpang Jalan Raya Cisaat Jalan Pajajaran. 3. Bagaimana analisa grafik Greenfield mengenai hubungan volume (Q), kecepatan (P) dan kepadatan (D). 4. Bagaimana konflik lalu lintas pada simpang Jalan Raya Cisaat Jalan Pajajaran. Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian diantaranya: 1. Mengetahui nilai kapasitas simpang Jalan Raya Cisaat Pajajaran. Mengetahui kinerja simpang Jalan Raya Cisaat Pajajaran. 3. Mengetahui bagaimana analisa grafik Greenfield. 4. Mengetahui konflik lalu lintas yang terjadi pada simpang Jalan Raya Cisaat Jalan Pajajaran. Manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai masukan kepada pihak-pihak terkait, terutama pemerintah Kabupaten Sukabumi, guna membuat pemikiran dan inovasi baru yang mendukung keinginan dan kebutuhan masyarakat. 2. Sebagai bahan pertimbangan serta masukan kepada instansi yang terkait seperti penanganan lebih lanjut masalah transportasi pada lokasi penelitian. Bab 2, hasil dari pembahasan. Lokasi penelitian berada di Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Hasil dari pengamatan dan pengukuran di lokasi penelitian jalur simpang Cisaat Jalan Pajajaran ditentukan ruas jalan Cisaat sebagai mayor BD. Bisa dilihat dari tabel tersebut. Jalan mayor BD dari arah barat dengan lebar 7 meter, panjang 3 meter. Terus dilanjut dengan jalan minor C dari arah Pajajaran dengan lebar 6 meter, panjang 2 meter. Lanjut dengan jalan mayor BD dari arah kota Sukabumi timur dengan lebar 7 meter, panjang 3 meter. Kondisi lingkungan simpang terdiri dari tipe simpang lingkungan, ukuran kota, dan hambatan samping. Dari hasil pengamatan di lokasi penelitian pada Jalan Simpang Raya Cisaat Sukabumi, Simpang Rambai termasuk ke dalam tipe simpang 322, karena bisa dilihat dari tabel dengan jumlah lengan simpang 3, jumlah lajur jalan minor 2, jumlah lajur jalan mayor 2. Ruang lingkup lokasi penelitian terdiri dari 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Cisaat, Kecamatan Kadudampit, Kecamatan Cicantayan, Kecamatan Gunung Buruh, dan Kecamatan Caringin berdasarkan data dari Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi.
Total jumlah penduduk dari 5 kecamatan tersebut 357.518 jiwa atau 0,357 juta jiwa. Bisa disimpulkan pada tabel ukuran kota sangat kecil, populasi penduduk juta jiwa 0,1 dan hasil PUK 0,82. Setelah melakukan pengamatan di lokasi penelitian simpang Jalan Raya Cisaat, Sukabumi, Pajajaran, banyak terdapat pertokoan dan perkantoran dan digunakan sebagai jalan masuk langsung baik sebagai pejalan kaki atau kendaraan. Tipe lingkungan jalan komersial, lahan yang digunakan untuk kepentingan komersial misalnya pertokoan, rumah makan, perkantoran dengan jalan masuk langsung bagi pejalan kaki maupun kendaraan. Hambatan samping dari hasil pengamatan di lokasi penelitian, kelas hambatan termasuk kategori tinggi. Hal ini ditandai dengan aktivitas naik turun penumpang di angkutan umum dan aktivitas pejalan kaki dan pedagang kaki lima di sepanjang samping jalan persimpangan yang cukup padat. Data volume arus lalu lintas. Pengambilan data volume lalu lintas dilakukan pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024, diambil selama 3 jam mulai dari jam 1 15.30 sampai dengan 16.30, jam kedua 16.30 sampai dengan 17.30, jam ketiga 17.30 sampai dengan 18.30 dengan interval 15 menit. Bisa dilihat dari tabel periode waktu 15.30 sampai dengan 16.30 mobil penumpang atau MP sebanyak 1.223, kendaraan sedang KS 39, sepeda motor SM 2,251 dengan jumlah 3,513. Lanjut dengan jam kedua dari 16.30 sampai dengan 17.30 mobil penumpang atau MP 1,104, kendaraan sedang KS 71, sepeda motor SM 1,980 dengan jumlah 3,155. Lanjut ke jam ketiga 17.30 sampai dengan 18.30 mobil penumpang MP 1,140, kendaraan sedang KS 42, sepeda motor SM 1,915, jumlah 3.600 ini 3.0997. Data kecepatan. Pada pengambilan data kecepatan dilakukan pada setiap lengan persimpangan. Pengambilan data kecepatan dilakukan dengan cara mengukur jarak 200 meter dari lengan persimpangan. Kemudian mengukur kembali sejauh 50, barulah diambil data dari setiap kendaraan yang melewati rentan jarak tersebut sebanyak 20 sepeda motor SM, 10 mobil penumpang MP, dan 10 kendaraan sedang KS. Bisa dilihat dari tabel data kecepatan menurut waktu 25,83. Terus lanjut data menurut ruang 23. Selanjutnya bisa dilihat dari tabel. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Adi Rizal Rustandi dengan NIM 2022-00101010. Saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Isal. Untuk perhitungan kapasitas simpang, pertama kapasitas dasar. Menurut PKJ 2023 berdasarkan tabel
Jalan Raya Cisaat Sukabumi dan Jalan Pajajaran Simpang Rampai termasuk ke dalam tipe simpang 22, yaitu yang ini. Maka nilai kapasitas dasar diperoleh sebesar 2.700 menurut PKJI. Lanjut, untuk penetapan lebar rata-rata pendekat atau LRP berdasarkan perhitungan, di sini kita mendapatkan LRP sebesar 3,25 meter. Untuk faktor koreksi lebar pendekat rata-rata atau FLP, faktor koreksi lebar pendekat dapat dihitung menggunakan rumus yang terdapat pada PKJI. Untuk simpang 322 diperoleh rumus FLP, yaitu 0,73 ditambah 0,760 dikali LRP. LRP yang kita dapat sebelumnya yaitu 3,25 meter, sehingga didapatkan hasil 0,977. Nah, untuk mencari nilai FLP menggunakan grafik terdapat pada gambaran ini dengan cara menentukan LRP terlebih dahulu, yaitu 3,25 meter, yaitu yang ini. Kemudian ditarik pada garis biru, yaitu yang ini, sehingga didapat nilai yang ini sebesar 0,977. Lanjut, faktor koreksi median jalan mayor. Sesuai dengan PKJI 2023, karena simpang Jalan Raya Cisaat Sukabumi dan Jalan Pajajaran tidak mempunyai median, maka besarnya faktor koreksi median pada jalan mayor yaitu sebesar 1. Kemudian faktor koreksi ukuran kota. Ruang lingkup lokasi penelitian kita terdiri dari 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Cisaat, Kecamatan Kedudapit, Kecamatan Cantayan, Kecamatan Gunung Buruh, dan juga Kecamatan Seringin, dengan total penduduk 357.518 jiwa atau 0,357 juta jiwa. Sesuai dengan PKJI, berdasarkan data penduduk tersebut, maka dikategorikan kota kecil sesuai dengan PKJI. Maka besar faktor koreksi ukuran kota FK-nya sebesar 0,88. Lanjut, untuk faktor koreksi hambatan samping. Yang pertama, tipe lingkungan. Setelah melakukan pengamatan di lokasi penelitian simpang Jalan Raya Cisaat dan Pajajaran, ternyata terdapat perkotaan dan perkantoran dan digunakan sebagai jalan masuk langsung, baik sebagai pejalan kaki ataupun kendaraan. Oleh karena itu, kita kategorikan tipe lingkungan termasuk lingkungan area komersial. Lanjut ke kelas hambatan. Dari hasil pengamatan di lokasi, penelitian kelas hambatan samping termasuk kategori tinggi berdasarkan PKJI 2023. Dengan aktivitas naik turun penumpang di angkutan umum dan aktivitas pejalan kaki yang cukup padat. Untuk menentukan faktor koreksi hambatan samping FAS dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Dengan tipe lingkungan komersial dan hambatan samping tinggi, maka FAS yang kita dapat sebesar 0,93. Setelah itu lanjut ke faktor koreksi belok kiri. Untuk menentukan faktor koreksi belok kiri diperlukan nilai rasio belok kiri atau RBKI terhadap arus lalu lintas total, yaitu 1743,4 SMP. Dari hasil perhitungan di formulir S1 didapat nilai RBKI 0,14. Koreksi belok kiri didapat dengan menggunakan rumus yang di bawah ini. Maka setelah dihitung diperoleh nilai RBKI sebesar 1,65. Untuk mencari FBKI menggunakan grafik yang terdapat pada gambar ini, yaitu dengan cara menentukan nilai FBKI terlebih dahulu, yaitu sebesar 0,14. Yang ini pada garis ditarik pada garis biru, sehingga didapat hasil ini sebesar 1065. Lanjut, untuk faktor koreksi belok kanan. Untuk menentukan faktor koreksi belok kanan diperlukan nilai rasio belok kanan atau RBKA terhadap arus lalu lintas total, yaitu 1743,4 SMP per jam. Dari hasil perhitungan yang didapat dari formulir S1 dapat nilai RBKA 0,13. Faktor koreksi belok kanan dapat diperoleh dengan menggunakan persamaan berikut. Setelah dihitung maka didapat nilai 0,968. Untuk menentukan nilai FBKA dapat menggunakan grafik, yaitu dengan cara menentukan nilai RBKA terlebih dahulu, yaitu 0,13, yaitu yang ini. Kemudian ditarik pada garis berwarna biru, yaitu yang ini, maka didapat nilai sebesar 0,968, sama dengan menggunakan rumus yang ini. Lanjut ke faktor koreksi jalan mayor, jalan minor. Untuk menentukan faktor koreksi jalan minor
diperlukan nilai rasio arus jalan minor. RMI adalah rasio arus lalu lintas jalan minor. Terdapat arus lalu lintas total yaitu 1743,3 SMP per jam. Dari hasil perhitungan formulir S1 didapat rasio arus minor sebesar 0,173. Faktor koreksi rasio pada jalan minor dapat dihitung menggunakan rumus ini. Setelah dihitung, maka didapat nilai 1,1097. Sehingga untuk kapasitas simpang berdasarkan perhitungan yang di atas, didapatlah hasil untuk kapasitas simpangnya sebesar 2270 SMP per jam. Demikian penjelasan dari saya akan dilanjutkan untuk saudara Rafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rafa Arya Batias. Saya akan melanjutkan presentasi tersebut dari saudara tim saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan ini ada beberapa kode yang dimana DJ itu adalah derajat kejenuhan dan C adalah kapasitas simpang dalam SMP atau disebut juga satuan mobil penumpang per jam. Dan di sini ada Q adalah semua arus lalu lintas kendaraan bermotor dari semua lengan simpang yang masuk ke dalam dan simpang dengan satuan mobil penumpang per jam. Lalu di sini ada rumus dari derajat jenuh, yaitu Q dibagi C, dan ini adalah hasil dari perhitungan derajat jenuh, yaitu 0,7678. Bisa disebut juga dibulatkan menjadi 0,77. Menentukan nilai derajat jenuh yang didapat masih lebih kecil dari 0,8, yang artinya kinerja simpang Jalan Cisaat dan Sukabumi lalu dan Jalan Pajajaran masih memenuhi syarat atau masih mampu menampung volume arus lalu lintas yang terjadi. Lalu di sini ada tundaan. Tundaan merupakan waktu tempuh tambahan yang digunakan pengemudi untuk melalui satu simpangan apabila dibandingkan dengan lintasan simpang. Dan di sini ada TLL. TLL adalah tundaan lalu lintas rata-rata untuk semua kendaraan bermotor yang masuk simpang dari semua arah. Karena nilai dari derajat jenuh itu lebih besar, maka nilai TLL dapat dihitung menggunakan rumus di sini. Lalu dalam perhitungan hasil perhitungan tersebut yaitu 8,89 detik. Tidak hanya itu, kita juga bisa menghitung dalam grafik tersebut. Di sini ada ada derajat kejenuhan, yang itu derajat kejenuhan itu 0,77, yang dimana garis merah ini, dan di sini ada juga tundaan simpang yang dimana TLL tadi 8,89 yang ini. Lalu di sini ada tundaan lalu lintas mayor TLL MA. Tundaan lalu lintas ini adalah tundaan lalu lintas rata-rata untuk semua kendaraan bermotor yang masuk simpang dari jalan raya mayor, lalu dapat dihitung menggunakan persamaan ini. Hasil dari perhitungan tersebut yaitu 6,61 detik satuan mobil penumpang. Lalu di sini ada tundaan lalu lintas minor atau disebut juga dengan TLLMI. Tundaan lalu lintas minor adalah tundaan lalu lintas rata-rata untuk semua kendaraan bermotor yang masuk simpang dari jalan minor, ditentukan dari TLL dan TLLMA. Lalu ini adalah rumus dari hitungan TLLMI. Hasil dari perhitungan tersebut yaitu 28,04 detik per satuan mobil penumpang. Lalu di sini ada tundaan geometrik atau disebut juga dengan TG. Tundaan geometrik adalah tundaan rata-rata seluruh simpang dapat dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut. Untuk hasil dari perhitungan tersebut yaitu 3,23
detik per satuan mobil penumpang. Hasil perhitungan tundaan geometrik ini yaitu 3,96. Lalu di sini ada tundaan simpang yang dimana kode dari tundaan simpang yaitu T. Tundaan terjadi karena dua hal, yaitu tundaan lalu lintas yang dimana TLL tadi ini dan tundaan geometrik atau juga disebut dengan TG. Rumus dari perhitungan tundaan simpang ini yaitu tundaan lalu lintas yang 0,889 ditambah TG. TG itu yang 3,96. Hasil dari perhitungan tersebut yaitu 12,85 detik per satuan mobil penumpang. Lalu di sini ada peluang antrian, di mana peluang antrian adalah simbolnya PA. Lalu nilai PA tergantung dari nilai derajat jenuh dan digunakan sebagai salah satu dasar penilaian kinerja lalu lintas simpang. Di sini ada perhitungan batas atas peluang dan perhitungan batas bawah peluang. Hasil dari batas atas peluang yaitu 47,64% dan batas atas bawah peluang yaitu 23,85%. Lalu di sini ada grafik yang dimana perhitungan dari hasil di atas. Di sini derajat kejenuhan yang dimana derajat kejenuhannya tadi 0,77 dan atau di sini peluang antrian PA yang dimana 4,764. Lalu untuk mencari peluang atas, peluang batas atas dan peluang batas bawah dapat dicari dengan menggunakan grafik yang di atas tadi. Nilai DJ tersebut yaitu sebesar 0,77 ya, yang kemudian yang warna biru ini adalah nilai batas atas atau bisa juga nilai batas atas peluang. Ini ya. Dan garis warna merah menunjukkan 2,385%. Lalu prestasi tersebut akan dilanjutkan oleh Bapak Dede. Terima kasih kepada saudara Pak. Selanjutnya kami akan jelaskan. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Dede Barudin dengan NIM 20221040. Setelah penjelasan di atas, mungkin kita akan melanjut kepada masalah green seal. Apa itu green seal? Yaitu grafik untuk menentukan seberapa hubungan antara kecepatan, kepadatan, volume. Pada kesempatan ini kami sudah mengasumsikan beberapa hal, tapi ini tidak sampai ke perhitungan. Cuma saya hanya bikin grafik saja tentang green seal. Itu grafik green seal itu yaitu untuk mencari hubungan antara kecepatan, kepadatan, dan volume. Dari sini kita ada beberapa grafik ya. Grafik 1 seperti ini, grafik 2 seperti ini, dan grafik 3 seperti ini. Untuk grafik 1 menunjukkan hubungan kendaraan sama kepadatan. Ini grafik 1, hubungan kendaraan sama hubungan arus kendaraan sama kepadatan, dimana setelah kita analisa, grafik 1 menunjukkan hubungan antara kendaraan dan kepadatan yang hubungannya sifatnya parabolik. Di grafik ini ada sifat parabolik. Pada saat arus nol, maka kecepatan juga nol. Artinya kayak kepadatan juga nol. Artinya tidak ada kendaraan atau tidak ada kendaraan sama sekali. Atau bisa saja kendaraannya sangat padat, makanya kecepatannya nol. Bisa ada dua kemungkinan. Pertama, kemungkinannya kendaraannya arusnya nol, arus kendaraannya nol, atau arusnya sangat padat sehingga kecepatannya menjadi nol. Pada saat titik A, maka terjadi perubahan, yaitu di mana ada penurunan kecepatan dari penurunan, dan kepadatan juga akan lari kenaikan sampai pada titik A, sehingga ketika mencapai pada titik C, titik C itu adalah kecepatan volume arus lintas mencapai titik maksimum. Jadi di sini ketika sampai titik maksimum, maka
titik maksimum, maka kepadatan mencapai maksimal atau disebut juga dengan kepadatan kritis. Di titik C itu disebut kepadatan kritis. Setelah melewati titik C, itu tepatnya titik B, maka akan terjadi penurunan kecepatan. Artinya di sini kita memasuki daerah arus lintas yang tidak stabil. Berarti ada penurunan kecepatan sampai kepada titik B. Pada titik B arus mencapai jumlah maksimum, maka kepadatan mencapai maksimal atau disebut dengan titik kritis. Maaf, ini pada titik D ini. Pada titik D, setelah melewati titik kepadatan titik kritis, maka terjadi penurunan kendaraan. Pada titik D, kepadatan mencapai titik maksimum. Nih, pada titik D ini kepadatan mencapai maksimum, maka kecepatan 0. Berarti di sini pergerakan kendaraan udah sangat parah atau disebut macet total. Selanjutnya pada grafik yang kedua, yaitu untuk menjelaskan hubungan antara kecepatan ke kepadatan. Hubungan ini bersifat linear, ya, hubungannya bersifat linear. Pada saat kecepatan 0, maka kepadatan juga maksimum. Pada saat kecepatan maksimum, maka kepadatan adalah 0. Artinya pada saat di sini kita bisa memacu kendaraan secara cepat gitu, karena tidak ada kendaraan. Ketika masuk ke daerah titik A, mulai terjadi penurunan kecepatan. Kecepatan terjadi penurunan dan kepadatan milik ada kenaikan sampai kepada titik C. Titik C mencapai kecepatan kritis karena pada saat itu terjadi arus maksimal dan kepadatan bisa makin meningkat. Pada saat titik B ini, pada saat titik B ini kepadatan semakin bertambah, maka kecepatan semakin menurun. Kecepatan akan semakin menurun. Di sini disebut daerah arus lintas yang tidak stabil. Artinya adalah kepadatan semakin meningkat di sini. Otomatis kecepatan akan semakin menurun sehingga sampai kepadatan maksimum, sangat maksimum, maka kecepatan akan menjadi 0. Pada saat kondisi ini, maka posisi lalu lintas itu terjadi kemacetan atau tidak bergerak sama sekali. Selanjutnya untuk grafik Greensill, pada grafik ketiga itu menjelaskan bagaimana hubungan antara arus kendaraan dengan kecepatan. Di sini bisa dilihat ketika terjadi kecepatan maksimum, kecepatannya maksimum, maka kepadatannya 0. Artinya di sini adalah kecepatannya maksimum. Maka pada saat kecepatan menurun pada titik A, maka kepadatan juga akan meningkat. Kepadatan di sini dan sampai ke arus maksimum. Pada saat mencapai arus maksimum, maka di sini ada namanya daerah titik kritis ya. Maka di sini juga kecepatan akan menurun dan kepadatan juga akan, dan sehingga pada saat kepadatan 0 maka kecepatan 0. Itu dari Greensill. Itu adalah grafik Greensill ya. Setelah selesai grafik Greensill itu menjelaskan hubungan bagaimana antara kecepatan dan kepadatan. Selanjutnya kita konflik simpang. Konflik simpang itu adalah pengertian dari konflik simpang adalah lokasi-lokasi di mana dua pergerakan jika dilakukan secara bersamaan akan menjadi benturan. Itu artinya konflik. Pada konflik simpang terdiri ada dua tipe konflik, yaitu konflik primer dan konflik sekunder. Ini ada konflik primer dan konflik sekunder. Kalau di layout seperti ini gambar konfliknya saya gambarkan. Maka sini ada beberapa titik-titik yang disebut dengan pada titik yang berbulat hitam di sini ada titik terjadi persilangan seperti ini. Ini dia dari arah selatan atau dari minor C, dia akan ke arah mayor B, ke arah Sukabumi. Maka di sini akan terjadi persilangan dengan dari arah Sukabumi ke arah Cisaat. Makanya di sini disebut titik persilangan. Di sini yang disebut rawan benturan. Yang kedua dari segitiga. Segitiga itu termasuk penggabungan. Jadi maksudnya penggabungan dari mana? Dari arah minor C atau arah Pajajaran dengan dari arah mayor B. Di arah Sukabumi bergabung di sini. Dan sebaliknya juga sama, ini akan terjadi penggabungan di sini. Ini juga sama, akan terjadi penggabungan di titik sini. Dia dari arah Sukabumi ke arah Sukabumi bergabung dengan dari arah belok kanan yang dari arah minor C.
itu adalah dari titik simpang. Makanya dari titik simpang mendapat kejelasan bahwa titik hitam menandakan konflik menilang atau crossing, yaitu pada simpang raya Sukabumi. Dan titik putih, ini putih kosong, disebutnya konflik berpisah atau diverging. Dan segitiga adalah konflik bergabung atau merging. Dari beberapa penjelasan di atas maka dapat tarik kesimpulan bahwa pertama, kapasitas simpang tak bersihnya saat Sukabumi Pajajaran itu sebesar 1743,4 SMP per jam. Jadi nilai kapasitas simpangnya adalah sekitar 1743 SMP per jam. Yang kedua, berdasarkan analisa bahwa derajat jenuhnya sebesar 0,77. Artinya dia masih di bawah 0,85. Yang artinya bahwa simpang ini masih memenuhi syarat untuk mampu menampung volume arus lalu lintas dengan waktu tundaan simpang sebesar 12,85 detik per SMP, di mana peluang antrian atas 47,64% dan peluang antrian bawah sebesar 23,8%. Berdasarkan grafik analisa Greensill mengenai hubungan antara kepadatan dan kecepatan, menjelaskan bahwa hubungan antara volume kepadatan grafik, menjelaskan hubungan antara kecepatan kepadatan, dan ketiga menjelaskan hubungan antara. Ini adalah beberapa saran yang kami berikan kepada pihak terkait mengenai simpang Ramba ya, simpang Sehat Pajajaran. Mungkin satu sarannya adalah pertama, simpang jalan Sehat Pajajaran perlu manajemen lalu lintas, yaitu dengan memperhitungkan kondisi volume, kecepatan kendaraan, dan sehingga kapasitas jalan yang tidak seimbang itu akan arus lintas menjadi permasalahan lalu lintas, dan kedepannya untuk bisa diantisipasi sebagai jadi kesempatan. Yang kedua, perlu dibangunnya trotoar untuk pejalan kaki atau curb. Yang ketiga, perlu ditempatkannya rambu-rambu lalu lintas. Yang keempat, perlu adanya penataan dari pihak berwenang terhadap aktivitas pedagang kaki lima di pinggir jalan ya. Itu mungkin tuh beberapa saran-sarannya. Dan ini kami lampirkan beberapa gambar dan beberapa tabel mengenai ini. Lampirannya seperti ini. Dan ini adalah lampiran untuk formulir S1, di mana S1 menjelaskan tentang data geometrik dan data arus lalu lintas. Ini kenapa kami merahkan, karena ini simpangnya simpang 3 ya, C, B, dan D. Jadi tidak ada simpang A. Ini tutup. Dan ini adalah formulir S2. Formulir itu menjelaskan tentang penjelasan hitung-hitungan dari koefisien. Ini adalah dokumentasi kegiatan. Ini adalah waktu kita menentukan lebar jalan. Dan ini waktu kita melakukan perhitungan. Mungkin penjelasan dari kelompok 1 untuk materi praktikum lalu lintas cukupkan sekian. Apabila ada kesalahan dan kekurangannya, kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.